Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi buat Yes Education Agent Partner. Nama saya Johnny, saya Marketing Director dari Yes Education. I hope you all well dalam current situation. Pada kesempatan yang baik ini, kita we get an honor from Swinburne University ya. So kita akan belajar lebih lagi mengenai Swinburne University, apa kelebihannya, what is selling point, apa mengenai scholarship-nya, dan dalam COVID-19 ini apa yang mereka offer gitu, online courses atau selebihnya. Dan juga kita akan belajar mengenai Melbourne karena Swinburne University ini main campus di Melbourne. Dan pada kesempatan ini kita we have Monica in country rep buat Indonesia, dan kita akan deliver in Indonesian ya. Oke, thanks Monica, I pass it to you. Oke, thank you Ko Joni. Ya. Yep. Saya Monik, saya country seperti yang udah dijelasin sama Ko Joni, saya country representatif untuk Swinburne di Indonesia. Jadi saya base-nya di Jakarta. Terus belum lama sih, saya masih baru join November, jadi masih agak baru. Mungkin beberapa kalau yang orang lama mungkin udah pernah lihat, ya saya dulu di education, cuman udah keluar lama dan baru balik lagi. Oke, supaya nggak buang waktu, jadi kita langsung aja ke presentasinya ya. Saya share screen ya. Ya. Oke. Masih di disable ini kok? Oh ya, oke, sure. Oke. Yep, should be okay now, I think. Oke. Oke, jadi Swinburne seperti yang sudah disebutin Ko Joni tadi, kita ada beberapa kampus, tapi saya akan fokus karena saya reps yang dari Australia, jadi saya akan fokus untuk yang Australia aja. Oke ya, ini gambar kampus kita sih by the way, jadi memang sehijau ini. Jadi kita salah satu yang very green campus gitu ya, nggak bisa di-compete kalau sama yang di city, pasti beda gitu kan. Feel-nya kampusnya itu pasti sangat beda. Oke, jadi itu. Nah, kita berdiri di tahun 1908. Jadi tadinya sebagai technical college, kayak kalau di sini mungkin institut gitu ya, gitu kan. Kita baru receive official university status itu di tahun 92. Makanya terhitungnya belum 50 tahun kalau dihitung dari 92. Lokasinya ada di Melbourne, yang kelihatan di map itu, dan itu adalah gambar yang juga di belakang saya, di background saya yang saya pakai. Ini adalah salah satu area di kampus kita. Nah, ini lokasinya di mana sih gitu kan? Memang di Melbourne, tapi kita memang bukan di city persis, kita agak sedikit ke sebelah timur, ya, suburb, cuman nggak sampai yang timur banget ya. Nanti di map yang setelah ini akan kelihatan tuh kok. Dan itu jaraknya cuma 10 menit aja dari city by train. Dan train stationnya, Glenferrie Station itu lokasinya persis di tengah kampus. Jadi si Glenferrie Station ini dia ngebagi kampus kita jadi dua bagian, jadi dia benar-benar ada di tengah kampus. Jadi very convenient, student juga nggak harus tinggal di on-campus accommodation ataupun tinggal di dekat-dekat Hawthorn, karena Hawthorn itu lokasi yang cukup mahal ya, karena very prestigious, jadi itu kalangan middle up ke atas yang bisa afford untuk beli rumah di sana gitu kan. Jadi mungkin juga pilihannya tidak terlalu banyak, tapi jangan khawatir kalau untuk tinggal dimanapun itu selama masih ada akses kereta nggak ada masalah, karena Swinburne lokasinya yang tadi saya bilang stasiunnya ada di tengah kampus, jadi anytime kalau ataupun mau di mana, katakanlah di Lilydale gitu yang ujung banget, tetap aja bisa ke Swinburne by train, dan itu nggak makan waktu lama. Kita juga, ini yang di sebelah paling kanan itu adalah Glenferrie Road. Glenferrie Road ini sangat populer ya, jadi dia banyak sekali, kalau mau shopping juga itu salah satu shopping pricing lah gitu. Ada banyak banget, supermarket juga ada 2 tuh, ada Coles, ada Woolworth gitu kan. Persis di
luar kampus gitu kan. Jadi keluar kampus itu sudah bisa ketemu Coles, Woolworth gitu kan. Kalau makanan juga jangan khawatir, banyak banget. Termasuk makanan Indonesia juga ada. Ada satu restoran Indonesia namanya Nelayan. Untuk yang Asia lainnya juga masih ada banyak banget. Dan yang tadi saya bilang, lokasinya di Houghton sendiri itu kita di east yang nggak terlalu east, ini kelihatan di map yang setelah ini ya. Sebentar saya share. Nah, ini ada di Houghton di sini, di east, tapi nggak ke east banget gitu. Juga banyak banget karena yang tadi saya bilang Houghton ini prestigious area dan kebanyakan dihuni oleh kalangan yang middle up ke atas. Itu nggak lepas dari sejarah. Saya nggak tahu sejarah persisnya, tetapi memang pembagian kota di Australia, di semua kota di Australia, itu mereka dari zaman dulu kala, mereka membaginya menjadi East dan West. Yang East itu biasanya untuk kalangan white collar, sedangkan yang untuk di West itu biasanya kalangan blue collar atau biasa dibilang buruh gitu kan. Jadi memang itu yang membedakan yang di sebelah timur biasanya lebih terpelajar, makanya kebanyakan lebih di middle up. Jadi kalau sudah di mereka suka bercandanya kalau kita sudah di east terus di north, which is biasanya lebih tajir gitu ya istilahnya gitu kan. Sedangkan kalau udah di south, udah di west, di south lagi, wah itu udah parah banget deh kayak Bronx-nya. Itu sedikit ini aja ya, sedikit gambaran aja seperti apa. Jadi juga selain Swinburne juga kita ada beberapa private school yang top di Melbourne, ada Methodist, terus ada Xavier College gitu kan, ada beberapa lagi yang lain ya. Nah, ini salah satu keunggulannya adalah lokasi kita tuh the lowest crime rate yang ada di Victoria itu adalah di Melbourne ya kalau saya bilang, kalau boleh dibilang konsel yang paling kita yang saya kuningin lebih kuning dari yang lain itu adalah Boroondara, tempat di mana Boroondara Council, tempat di mana Houghton berada. Insidennya sangat sedikit dibandingin dengan yang lain. Kalau Monash itu yang ada di sebelah kanan sedikit dari yang titik kuning itu adalah tempat di mana ada Monash Clayton dan Deakin Burwood, itu ada di situ. Sedangkan Derbin mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Kalau Derbin itu Latrobe Bundora gitu kan. Ada juga Moreland itu VU yang Footscray Campus, ada Geelong tuh Deakin Geelong ya. Kalau Melbourne City di map nggak terlalu kelihatan ya, agak di sebelah kanan sedikit dari. Jadi ujung yang ada biru naik sedikit itu RMIT atau Uni Melbourne. Dia udah tahu sendiri kalau di City otomatis insidennya pasti lebih gede dibandingin area yang lain. Tapi jadi ini salah satu keunggulan kita, dan ini bukan kita yang ngomong. Jadi ada badan statistiknya, Crime Statistic Agency yang ada di situ, itu mereka yang menghitung. Oke, nah seperti apa sih kampusnya? Ini saya akan kasih gambarannya. Aduh, sorry, bisa kedengeran suaranya nggak? Kedengeran ya? Kedengeran ya. Oke. Ini diambil dari drone. Oke, itu gambaran kampus kita. Jadi supaya tahu aja. Nah, apa aja sih yang bisa dipelajari di Swinburne? Banyak. Kalau ini saya rasa saya nggak sebutin satu persatu, nanti di belakang juga ada beberapa yang kita akan highlight gitu ya. Ada aviation juga, film and TV juga ada, games and animation, sampai science pun juga ada. Walaupun kita memang bukan research based uni ya, gitu kan. Nah, ngomongin soal yang paling populer biasanya di Indonesia tuh bisnis kan, gitu kan. Nah, apa sih yang bisa diambil di bisnis gitu ya? Kita banyak, majornya ada banyak banget. Salah satu yang paling populer yang saya kuningin ya, itu logistic and supply chain management. Saat ini sangat populer banget karena kita terimbas dengan itu, dengan adanya COVID ini. Gitu kan. Nah, lalu kalau accounting and finance ini udah jurusan sejuta umat gitu kan ya. Nah, sedangkan kalau untuk entrepreneurship and innovation, salah satu yang nggak banyak yang punya jurusan ini gitu kan, biasanya cuma entrepreneurship aja, tapi kita sendiri adalah entrepreneurship and innovation, jadi tidak hanya mengajarkan
gimana untuk menjadi seorang entrepreneur, tapi juga gimana berinovasi dengan apa yang ada, atau gimana sih dengan teknologi gitu kan, memanfaatkan teknologi. Nah, uniknya dari bisnis degree kita itu bisa co-majoring bisa ngambil second major dari degree dari faculty lain gitu kan. Jadi katakanlah anaknya suka bisnis nih, memang mau ngambilnya international business katakan, atau business administration lah ya gitu kan, yang lebih general gitu kan. Tetapi perusahaan papannya nih bergeraknya di bidang, katakanlah dia tuh di bidang kayak bioteknologi, jadi yang chemistry atau segala macam. Nah, itu dia bisa ngambil tuh kok second major-nya nanti di bioteknologi. Jadi kalau di OSI itu kan dalam 1 tahun, dalam 1 semester ya, dalam 1 semester itu belajarnya 4 subjek maksimal. Jadi dalam 1 tahun belajar 8 kan, 4 kali 2. Selama 3 tahun, which is itu rata-rata lamanya bachelor studies itu kan 3 tahun, kecuali yang beberapa program kayak engineering itu kan memang 4 tahun ya, tapi ini yang generalnya rata-rata 3 tahun. Jadi 3 kali 8, 24 subjek. Biasanya 8 subjek pertama itu adalah core, jadi mata kuliah wajib. Kemudian 8 mata kuliah berikutnya itu major. Nah, 8 sisanya ini bisa ngambil major lagi gitu kan, atau bisa ngambil minor, atau bisa juga elective. Jadi katakanlah pengen ngambil satu unit dari advertising, satu lagi dari animation, satu dari yang lain lagi gitu kan, computer science, criminology gitu kan, itu bisa gitu. Jadi very flexible. Terus kalau untuk science STEM ya, biasanya ini lebih dikenal sebagai STEM. Science kita punya apa aja sih? Kita ada Bachelor of Science gitu kan, majoringnya ada di situ. Jadi kalau yang suka perbintangan gitu kan, astronomi itu bisa masuk ke physics, yang which is itu very well known. Ada salah satu profesor kita yang terkenal dan memang jadi salah satu pembicara publik juga, sangat terkenal di TV-TV. Nah, semua course di kita itu diakreditasi oleh badan-badan akreditasi yang memang sesuai ya. Jadi kalau bioteknologi dari Aus Biotech gitu kan. Nah, untuk level masternya kita cuma punya Master of Science in Biotechnology. Untuk engineering, kita ada Bachelor of Engineering, yaitu any major of engineering ada di situ ya, mulai dari biomedical lah gitu kan, sampai ke robotics gitu kan, telecommunication gitu. Nah, itu ada. Terus juga kita punya level masternya kita ada 3, Master of Engineering Science dan Professional Engineering, lalu yang satunya lagi very specific Construction and Infrastructure Management. Biasanya suka ada yang nanya, bedanya apa sih Master of Engineering Science sama Master of Professional Engineering? Ini yang membedakan adalah nature programnya aja. Jadi kalau untuk engineering science itu biasanya lebih theoretical, tetapi dia begitu dia selesai, dia akan terakreditasi oleh Engineers Australia. Engineers Australia ini yang logonya barusan muncul. Nah, kalau di Australia, apapun itu profesi kita harus terakreditasi oleh badan akreditasi khusus. Jadi kalau engineer ya dari Engineers Australia, nanti ada dari untuk dari computer science atau ICT itu ada namanya ACS kayak gitu. Nah, untuk Bachelor of Engineering, automatically setelah mereka selesai, mereka akan dapat akreditasi dari Engineers Australia. Nah, kalau untuk masternya, biasanya kan beberapa anak mungkin dari Indonesia terus melanjutin ke sana. Nah, kalau mereka mengejar akreditasi, mereka mesti ngambil yang engineering science. Sedangkan kalau untuk professional engineering itu lebih mengutamakan unsur praktikalnya. Jadi di situ ada namanya career success program, ada career coaching kayak gitu. Jadi mereka lebih terekspos dengan industri. Jadi tergantung anaknya mau yang lebih praktikal atau mau yang lebih theoretical. Untuk IT, nah sama ini yang IT juga akreditasinya dari ACS. Untuk level bachelor kita punya computer science dan ICT. Bedanya apa gitu kan? Bedanya computer science dan ICT ini lebih ke kalau untuk computer science itu kayak brain-nya, otaknya. Sedangkan kalau yang ICT ini mereka lebih sebagai penghubung, jadi jembatan penghubungnya nih dari otak gitu kan, untuk kalau kita mau gerakin tubuh aja gitu kan, nah itu dia kayak syarafnya kayak gitu. Jadi kalau mau, tapi ada belajar
berikutnya pasti akan ada pertanyaan. Jadi kalau computer science tuh lebih ke programming memang ya, gitu kan, lebih ke unsur apa thinking-nya gitu kan. Sedangkan kalau untuk ICT lebih ke menyalurkannya. Nah, biasanya nanti akan tanya, terus kalau ICT belajar programming juga nggak? Belajar gitu ya. Jadi tetap belajar, tapi porsinya tentu nggak seintens yang di computer science. Karena kalau mereka tidak belajar, mereka juga tidak akan tahu bagaimana menyampaikannya gitu ya ke bagian-bagian yang terkait. Terus untuk level masternya, kita ada Master of IT, ada IT Professional Computing, terus juga ada Master of Science Network System, itu ada Cyber Security, gitu ya, Future Networks, Advanced Networking, Internet of Things, gitu yang lagi populer banget gitu ya. Terus untuk popular course-nya, yang terutama sekarang nih gitu ya, Cyber Security, karena sekarang semuanya virtual, which is otomatis untuk security itu jadi naik daun banget gitu kan. Sebelumnya juga udah naik daun, cuman sekarang lebih lagi karena semuanya mau nggak mau kita terpaksa sekarang semua harus melakukannya virtual gitu kan untuk menghindari kontak langsung gitu kan. Terus kemudian kita juga ada Master of Data Science. Kalau Data Science ini sudah beberapa waktu ya, cuman memang sebenarnya sudah beberapa waktu naik daun, cuman untuk demand-nya sendiri saat ini mulai meningkat. Sebagaimana yang kita tahu kalau di Indonesia tuh agak lama gitu ya. Jadi kita bilang AI gitu kan, dari kapan gitu, tapi baru sekarang mulai. Itu pun juga beberapa masih nggak yakin gitu kan, apakah itu memberikan nantinya keamanan atau enggak untuk next-nya. Oke, terus kita juga ada aviation. Aviation ini kita ada dua, ada aviation and piloting untuk mereka yang memang mau menjadi pilot. Jadi kita juga satu-satunya uni yang di Victoria ya, gitu kan, satu-satunya uni di Victoria yang kita memberikan level bachelors untuk mereka yang pengen jadi commercial pilot. Jadi mereka nggak cuma belajar piloting aja, cuman belajar gimana untuk istilahnya bawa pesawat gitu ya, tetapi juga mereka akan belajar dari sisi back office-nya. Jadi gimana sih dunia aviation ini gitu kan. Jadi mereka nggak cuma mereka nggak cuma akan masuk industri itu sebagai entry level, sebagai pilot gitu ya, tapi mereka juga punya background yang cukup supaya mereka juga bisa nantinya masuk ke high level di industri tersebut. Nah, kalau yang tertarik ke aviation tapi mereka nggak mau jadi pilot, itu kita juga ada namanya Bachelor of Aviation Management. Jadi kalau ini purely hanya manajemennya aja. Jadi kalau mereka pengennya bekerjanya di lingkungan industri penerbangan tapi nggak mau jadi pilot atau mungkin ada beberapa kendala gitu ya, kan ada tes kesehatannya juga, yaitu mereka bisa masuk ke aviation management. Agak jarang sih karena mahal. Oke. Untuk sorry, tadi saya lupa mention. Jadi kalau di Swinburne itu kita ada dua jenis course ya, bukan dua jenis course ya, apa ya? Kita punya dua stream. Yang satu itu higher education, which is ya bachelor, undergraduate, postgraduate gitu kan. Terus kita juga punya vocational education, which is yang seperti TAFE kayak gitu. Nah, untuk fakultinya sendiri kita ada 3. Sebenarnya tadi kita sambil jalan ya ini. Yang tadi fakulti bisnis yang pertama saya sebut tadi itu sebenarnya adalah masuknya ke Faculty of Business and Law. Jadi kita bagi tiga fakulti, Business and Law. Terus kita juga ada Science, Engineering, Technology yang barusan kita bahas gitu ya. Terus sekarang ini yang ketiga, fakulti yang ketiga itu Health, Art, and Design. Nah, apa aja sih yang ada di Health, Art, and Design? Sebenarnya banyak banget, cuman ini saya cuman highlight untuk yang top courses-nya aja. Jadi untuk Health itu Bachelor of Nursing, ada Exercise and Sport Science, level masternya juga ada Dietetics yang terbaru gitu ya. Untuk Media and Communication kita ada Animation, Games and Interactivity, ada Media, terus juga ada Film and TV gitu ya, yang nggak saya masukin di sini. Terus juga untuk masternya sih hanya ada Master of Media and Communication kalau untuk media. Terus untuk desain, nah ini desain kita akan bahas lebih lanjut di belakang. Nah, Bachelor Design kita, selain ada 5 major, kita juga punya specialization di Interior Architecture atau Industrial Design gitu ya, yang 4 tahun karena itu honors. Terus untuk level masternya ada Master of Design. Nah, untuk majornya apa aja kalau yang untuk majoring gitu ya, kita ada Branded Environment, UX Design, Communication Design, Photo Media, dan Motion Design.
apa sih branded environment itu gitu ya. Nah, ini biasanya tuh lebih ke arah psikologisnya ya. Jadi bukan yang ngurusin barang-barang branded tuh enggak gitu ya, tapi gimana sih kita kalau masuk ke suatu toko atau suatu tempat, nggak cuman toko ya, katakanlah klinik gitu ya, gimana perasaan kita gitu kan. Nah, intinya branded environment adalah gimana untuk mengkreasikan ambience yang diinginkan oleh si kliennya. Mau kecil sampai yang large scale environment itu seperti apa yang mau ditampilkan dari si klien ini. Nah, gimana kita pengen brand dari si klien ini atau gimana si klien ini menginginkan brandnya untuk ditangkap oleh customer-nya, calon customer-nya. Nah, itu yang akan dibahas di situ. Nah, kalau UX itu lebih ke user experience ya. Ini kelihatannya simple tapi nggak simple. Apalagi sekarang kan kita ngomongin untuk apps itu banyak banget. Nah, kan udah ngalamin dong gitu kan. Kalau kita buka apps gitu, ini ribet banget sih ya gitu kan. Nah, itu berarti UX desainnya nggak berhasil kayak gitu. Kalau yang lain saya rasa nggak perlu dijelaskan lebih lanjut ya. Communication design, foto media, motion ini digital design. Jadi namanya sudah mencerminkan apa yang akan diajarkan di situ. Oke. Untuk architecture and urban design gitu ya. Nah, kita ada Bachelor of Design in Architecture, itu 3 tahun, dan itu bisa leading ke Master of Architecture atau Urban Design, atau malah Master of Architecture and Urban Design. Course-nya 2 tahun. Nah, untuk saya sih mau bicara yang lebih ke yang paling bawah ya, yang Master of Architecture and Urban Design. Kalau Master of Architecture atau Master of Urban Design aja, itu semuanya punya gitu. Tapi kalau Master of Architecture and Urban Design, cuman sejauh ini kita hanya satu-satunya university di Australia yang punya, dan hanya salah satu dari 15 di seluruh dunia yang punya program Combined Master ini gitu kan. Di Combined Master ini itu nantinya student setelah lulus mereka bisa register, bisa terakreditasi oleh nggak cuman oleh architecture ya, as a register architect, tapi juga as a register urban planners. Kayak gitu. Jadi very convenient. Kalau mereka ke tempat lain, otomatis mereka untuk dapat dua registration ini, mereka harus belajarnya 4 tahun. 2 tahun pertama untuk architecture, 2 tahun pertama untuk urban design. Jadi very apa ya, cost efektif dan time efektif. Nah, kayak gimana sih kehidupan di Swinburne gitu ya? Ini supaya ngasih gambaran aja dan biar nggak bosan dengerin saya gitu kan. Nah, tentunya ini sebelum new normal ya, gitu kan. Ini sebelum new normal. Sekarang nggak, kayaknya belum akan terjadi seperti itu. Untuk terus apa aja sih yang nanti bisa student ambil gitu ya sebagai, atau mereka extra activity-nya mereka bisa ngapain aja. Banyak banget, ada banyak klub dan society di Swinburne gitu ya. Ini hanya beberapa aja untuk ngasih gambaran aja. Terus kita juga ada yang di sebelah kanan atas itu ada PPIA Swinburne. PPIA ini Persatuan Pelajar Indonesia di Australia gitu kan. Biasanya ada di semua kampus sih gitu kan, salah satunya dan di kita gitu kan. Dan itu juga mereka konsisten untuk ngadain acara-acara biasanya untuk anak-anak Indo gitu kan, entah festival makanan Indonesia, entah apa gitu kan. Jadi bisa dipastikan mereka nggak akan homesick lah gitu kan, asalkan mereka tahu kemana mereka harus mencari gitu ya. Jadi perlu dicari ya, karena bukan
sekali lagi kalau misalkan di sana nggak kayak di kita yang mesti lebih aktif untuk mencari, baru kita akan terlibat. Nggak mungkin kalau kita mengharapkan ada seseorang yang tiba-tiba datang terus untuk ngajakin kita join, ya mungkin aja, cuman chance-nya kayaknya kecil, jadi tetap harus encourage anaknya untuk ada kok gitu kan, tapi ya kalian harus mencari gitu kan, di mana. Biasanya nanti pada saat orientasi segala macam itu kan ada apa, mau join klub apa gitu kan, mereka pasti akan doing promotion-nya. Nah, di situ bisa nanya-nanya juga. Olahraga banyak gitu kan, untuk mau hiking segala macam juga ada. Nah, pertanyaan kemudian, terus kalau misalkan di Swinburne ada on campus accommodation apa enggak sih gitu kan? Tinggalnya nanti di mana gitu kan? Ada, kita ada on campus, jangan khawatir. Ada 2 jenis, ada residential college, kalau boleh dibilang ini asrama gitu ya kalau di kita. Nah, yang kedua student apartments. Jadi kalau anaknya di bawah 18 tahun pasti mereka masuknya ke residential college. Karena di situ ada resident advisor-nya, ada duty manager-nya yang istilahnya lebih anak-anak itu ada yang ngasuh gitu ya, ada yang take care lah. Kalau ngasuh sih enggak ya, lebih ke ngawasin gitu kan. Sedangkan kalau apartemen ya seperti apartemen biasa, tentunya ada pilihan, ada yang studio, ada yang 2 atau 3 atau bahkan 4 kamar gitu kan, tergantung nanti milihnya seperti apa. Untuk yang residential college itu jangan dibayangin satu hall terus kasurnya banyak gitu ya, sebagaimana asrama di sini gitu kan. Enggak, kamarnya tetap satu orang satu. Yang di-sharing itu adalah fasilitas umumnya, kayak kamar mandi, ruang makan, dapur, itu semuanya sharing. Tapi kalau kamar tetap satu orang satu, jadi jangan khawatir. Ini yang tadi saya sebutin ya, ada resident advisor, ada duty manager gitu kan. Kalau akses ke semua yang ada di universitas tentunya nggak usah ditanya lagi gitu ya, security juga pasti 24/7 gitu. Activity juga banyak banget. Nah, ini gambaran aja untuk apartemen, gitu kan. Ya, selayaknya apartemen lah ya, gitu kan. Biasanya untuk student lebih mature, atau ya memang harus di atas 18 tahun sih. Oke, nah kenapa Swinburne gitu ya? Kenapa Swinburne? Nah, kita ini saya akan share lebih lanjut di belakang, tapi untuk poin-poinnya aja gitu kan. Jadi basically kalau mau boleh disingkatin sih, kita very student center dan job ready degree. Jadi kita mempersiapkan seseorang itu untuk mereka siap. Jadi mereka punya skill set yang dibutuhkan nanti pada waktu mereka bekerja. Intinya itu yang sebagai practical university itu adalah rohnya kita lah gitu, jiwanya kita di situ gitu kan. Nah, ini kemudian untuk yang kenapa kok saya bilang student center gitu kan? Apa yang bisa membuktikan itu gitu kan? Nah, ini yang survei yang dilakukan oleh si Times Higher Education gitu ya di situ. Nah, di situ ada perbandingan rasio student, staff ke student. Jadi untuk Swinburne sendiri satu staff itu handle 25,3 student gitu kan. Boleh bilang 25 lah ya, masa ya student dibagi-bagi gitu kan. Satu staff menangani 25. Kita paling kecil, tapi apakah paling kecil ini berarti paling jelek? Enggak. Sekarang bayangin satu orang kita punya ibu yang punya 2 anak dan ibu yang punya 4 anak. Otomatis waktunya akan jauh terbagi lebih baik kalau dia mempunyai yang lebih sedikit kan anaknya. Kalau yang lebih banyak pasti akan lebih rempong gitu kan. Nah, sama gitu kan. Jadi semakin kecil otomatis perhatiannya lebih besar. Itu dia. Terus bukan cuma itu aja, juga kita ada QILT, ini ada website-nya kalau mau dicek QELT gitu ya. Itu kita best in Melbourne ya gitu kan. Jadi ya number one gitu kan, best in Melbourne untuk interaksi dari staff ke student dan juga untuk support service untuk di School of Business dan School of Nursing, terus juga di IT itu number one juga untuk student experience dan skill improvement. Terus juga untuk number one juga, best in Melbourne juga untuk support service di art and humanities. Terus juga untuk, nah yang saya bilang graduate, yang di paling bawah tuh sebelah kanan ada number one for graduate satisfaction in Melbourne in IT. Kenapa ini penting gitu kan? Karena ini menunjukkan bahwa mereka yang lulus dari kita tuh puas gitu dengan apa yang mereka pelajari. Dan itu kan menunjukkan juga bahwa itu perhatian yang kita berikan memang besar di situ. Makanya saya bilang
very student center. Nah, ini sebatas informasi aja gitu kan. Saya akan skip, ini bisa dibaca semua di situ. Ini yang tadi disebutin di depan tadi, di sebelum ini gitu kan, MRI dan MAC gitu kan. Ini MAC ini hanya 2 ya di Australia. Jadi salah satunya di Swinburne ini gitu kan. Kalau MRI untuk ngukur brain structure dan fungsinya gitu kan. Kalau MAC itu lebih untuk mengukur medan magnet di brain kita, di otak kita. Itu hanya 2 dan salah satunya di Swinburne. Nah, ini untuk yang health kita juga ada virtual anatomy lab gitu ya. Terus juga di sebelah kanan itu, kanan bawah itu ada hospital ward simulation. Ini student benar-benar seperti itu. Nanti ada yang di belakangnya nggak kelihatan di sini, ada mereka yang bisa ngelihat gitu ya. Ini yang saya bilang authentic hands-on experience. Kenapa? Karena kita punya untuk menjadikan untuk bisa dapat authentic hands-on experience, tentunya kan kita butuh cutting edge facilities. Kalau kita nggak ada facilities-nya, gimana mungkin kita bisa ngasih hands-on experience? Nah, ini adalah facilities yang ada di kita. Salah satunya ini yang terbaru juga, Factory of the Future. Ini the first Industry 4.0 test lab gitu ya, yang merupakan investment dari Siemens gitu ya. Jadi Siemens invest ke kita. Itu ada yang namanya helm raksasa. Nanti di belakang saya ada videonya untuk ngasih gambaran aja kayak gimana sih gitu kan. VR, nah ini untuk virtual research untuk construction. Jadi mereka bisa bikin seperti itu. Nah, Protolab juga. Protolab ini untuk prototyping dan fabrication ya, untuk yang large scale gitu kan. Terus juga 3D concrete printing untuk ngeprint materi-materi biasanya untuk anak construction sini. Nah, ini juga ada Smart and Structure Lab, itu salah satu-satunya di Southern Hemisphere ya, jadi Australia. Gitu. Nah, ini untuk ngetes new material, untuk testing new material komponen. Kalau saya ngebayanginnya kayak di sini tuh kayak misalkan kayak IKEA gitu kan. IKEA biasanya kita kalau ke IKEA tuh kan suka ada produk misalkan apa ya, meja atau apa, mereka diketok-ketok sampai berapa kali gitu kan. Nah, kurang lebih kayak gitu kan. Untuk skala kecilnya ya, walaupun ini pasti lebih canggih gitu ya. Kalau di sini saya lebih mudah untuk menjelaskan seperti itu. Oke, terus juga kita sebagai Cisco Networking Academy, kita punya 17 network racks dan 700 Cisco devices untuk student berlatih. Dan itu di setiap student workstation, itu mereka bisa setup, bisa kontrol, terus juga bisa belajar untuk gimana sih bekerja dengan network ini dari mulai yang skala kecil sampai skala besar. Keunggulannya adalah anak-anak biasanya kalau kita mau ngambil Cisco certification, itu mereka akan perlu untuk training dulu, dan trainingnya tuh biasanya bayar, training dulu bayar, nanti ngambil sertifikasinya bayar lagi gitu. Karena kalau sebagai student di Swinburne, mereka nggak perlu lagi tuh ngambil trainingnya, karena mereka sudah otomatis memakai labnya Cisco di kampus. Jadi mereka tidak perlu training gitu kan, jadi saving gitu kan, cuma nanti perlu bayar sertifikasinya aja, tergantung mereka mau ngambilnya apa. Kan tidak semua student membutuhkan juga. Nah, kita juga punya superkomputer ini namanya All-Star. Jadi kalau bingung All-Star itu apa sih? All-Star itu superkomputer kita namanya All-Star. Ini biasanya dipakai untuk mereka yang di area astronomi ya, untuk salah satu alat riset untuk area astronomi gitu kan. Jadi untuk mensimulasikan gimana formasi bintang lah, atau berapa seperti yang disebutin di situ ya, kalkulasi-kalkulasi yang computational yang ekstra jelimet itu gitu kan, dan banyak jumlah nolnya tuh nggak bisa kehitung sama kalkulator. Nah, inilah yang mereka lakukan. Terus juga ini juga dipakai di Data Science Research Institute untuk machine learning gitu ya, untuk deep learning, database interrogation, visualisasi kayak gitu. Ini beberapa fasilitas yang ada di kita, ada solar simulator, itu hanya salah satu-satunya ada di Swinburne gitu kan. Terus yang di bawah itu, sebelah kanan bawah, ada Energy Transformation Lab. Ini wave channel facilities untuk create wave energy converter. Jadi dan ini satu-satunya yang dedikasikan untuk ocean renewable energy. Nah, ini Nanolab untuk produksi
beberapa nanokomponen ya, baik dua dimensi atau tiga dimensi. Jadi kita combine satu-satu. Kita lab pertama di dunia deh yang combine untuk 2 dimensi dan 3 dimensi fabrication dan modification untuk nanoparticles. Nah, ini untuk yang efficient, kita juga ada simulatornya, gitu kan. Ini salah satu fasilitas yang lain yang akan ada di tahun 2021, Trimble Digital Engineering Lab. Nah, kayak ini untuk singkatnya bisa dilihat di sini. Sorry. Oops. Oke, dia nggak mau play. Oke, saya skip ya. Nah, kita juga punya yang namanya Design Factory Melbourne. Apa sih Design Factory Melbourne itu? Design Factory Melbourne ini tempat di mana student dari berbagai disiplin ilmu, jadi nggak cuma anak desain aja, mereka datang ke sana gitu kan, dan mereka bersama dengan industri partner kita, itu mereka bekerja sama untuk menyelesaikan suatu atau memberikan solusi untuk suatu problem gitu ya. Dan problemnya itu real life problems gitu ya. Bisa jadi kayak misalkan ada anak yang apa ya namanya cerebral palsy, terus dia kalau dia harus berenang gitu kan, tapi masalahnya berenangnya dia tuh harus tegak lurus. Harus selalu berdiri di atas kolam untuk membantu dia supaya dia bisa lebih baik gitu kan dengan kondisinya. Nah, ini problem-problem seperti ini yang mereka solve. Jadi nggak cuma anak desain aja, tapi itu juga melibatkan anak engineering, terus juga health gitu kan, kalau yang contoh yang tadi saya kasih ya. Di situ juga mereka bisa, karena Design Factory ini nggak cuma ada di Melbourne aja gitu kan, jadi dia ada di banyak negara gitu kan, di 6 benua gitu. Jadi mereka nanti juga bisa kolaborasi project dengan Design Factory dari negara-negara lain. Di Australia sendiri Design Factory ini eksklusif dengan Swinburne, hanya di Swinburne aja. Bukan kami yang memilih, tapi si Design Factory yang memilih Swinburne gitu ya. Oke. Nah, apa sih Design Factory ini? Ini di sini bisa. Social, environmental, health, digital landscape is rapidly changing. Our goal is to help people navigate that world using creative problem solving and interdisciplinary collaboration. The Design Factory is a collaborative network of industry sponsors, the university and its teaching processes, and then the students on the project teams. And it really brings together different dynamics that make innovation flourish. The kind of students that seem to be attracted to the Design Factory are those that realise that problems are complex and they can't be solved by any one discipline. So, engineering, business, health, design, all working together to solve complex problems. Design Factory is all about experiential learning. The way we support students in the industry, it's going away from that traditional university teaching. So instead of us saying how things should be done, we're just facilitating that collaboration between the students and the industry. In innovation, people always think that that's the most important thing, to find those out of those box crazy wow ideas. But here at the Design Factory, it's more about let's grow the box and let's grow the box. So those out of the box ideas really are useful in today's society. That's something that Design Factory does, but I haven't experienced anywhere else. To be in contact with a lot of industry partners and projects that I could lend my skills to. That was one of the draw cards for me, and hearing it from people that had already done it previously, that sort of piqued my interest for it. Industry can really benefit from the high involvement and co-creation approach that we take, and really gaining insight and experiencing the processes of creative problem solving. The thing I like about the process that is run here at Design Factory in this kind of project is perspectives from a variety of different sources, not just design, not just business, but as many as possible. We definitely see this as a two-way relationship. We like to introduce the students into our Cisco business, so we get them to meet various people within the business, get them to understand how we operate. What we get back is the sort of unique way that students look at things, because they don't have years of business experience behind them, so they're often more creative, they're often more innovative in their ideas. So it's been a fantastic relationship. The value you get out of it, the soft skills, the interacting with industry, all the collaborating
the teamwork, and the insight that you gain from this process is invaluable and 100% worth it. In the next year, we hope to achieve great things with the Design Factory. You know, the possibilities are endless, but they're only endless when we really get to meet people who are willing to be innovative and creative, and that's what we get from the students. Oke, jadi itu ya untuk Design Factory Melbourne. Di Swinburne ini ada yang namanya The Swinburne Advantage gitu ya. Jadi sebagai practical uni kita memang mengedepankan ini gitu ya. Salah satunya yang kita bisa kita offer itu adalah placement, internship, dan industry link project, terus juga ada study tour and study exchange. Placement itu bisa diambil 6 atau 12 bulan ya, gitu kan. Tapi nggak bisa diambil di depan, itu nanti ada requirement-nya anaknya harus dapat minimal 70% gitu ya, dan bisa diambil setelah tahun kedua. Kalau untuk yang 3-year degree, untuk yang 4-year degree setelah tahun ketiga. Internship ini otomatis karena internship itu bagian dari unit gitu ya. Jadi tapi nggak paid kalau biasanya kalau internship ini. Jadi mereka dalam 1-2 hari dalam 1 minggu selama 1 semester itu mereka akan kayak ngantor di suatu tempat gitu kan, dan mereka bikin tim dengan bisa jadi anak-anak dari jurusan lain juga untuk solving problem dari si kantor tersebut. Nanti di akhir semester dia harus presentasi nggak cuman ke pemberi kerjanya aja, ke employer-nya aja, tapi juga ke dosennya. Gitu. Jadi penilaiannya otomatis dari 2. Itu hampir di semua jurusan kami ada internship-nya. Ini Industry and Accrediting Partners. Saya nggak perlu sebutin satu-satu ya, gitu. Dan ini juga nggak semua sih sebenarnya gitu kan. Tapi yang pasti kita di Swinburne ini, kita nggak cuma partner untuk nampilin logo-logo ini doang gitu ya, tetapi kita juga mengundang industri partner kita itu untuk ngedesain subjeknya bareng dengan akademik kita. Jadi kita mempersiapkan materinya tuh nggak cuma based on teori, tapi kita juga mengundang mereka dari industri partner untuk actually mengembangkan unit di kita gitu kan, untuk desainin suatu subjek gitu kan, untuk unit subjek, lalu kita juga undang mereka untuk mengajarkan itu gitu ya. Jadi nggak cuman untuk sebagai dosen tamu datang gitu kan, enggak, tapi mulai dari awal banget, bahkan course unit itu dipersiapkan oleh mereka, nanti mereka juga mengajar alongside with our academics kayak gitu. Contohnya dari Facebook gitu ya, untuk global digital marketing itu mereka ngajar dari Facebook gitu kan. Terus ada Tableau kalau tahu, biasanya itu kan digital business management gitu ya, gitu. Contoh aja. Nah, gimana sih kita bisa memberikan posisi ke Swinburne ini gitu kan? Ini bisa dilihat di sini gitu kan. Jadi rata-rata boleh dibilang rata-rata di semua jurusan kita dalam 4 bulan itu anak-anak sudah bisa mendapatkan pekerjaan. Ini yang kita bilang tadi high employability rate gitu ya. Terus untuk rata-rata gajinya berapa gitu ya? Gajinya juga di beberapa jurusan kita juga mereka earning-nya di atas rata-rata di Australia. Untuk contohnya untuk business and psychology itu juga the highest ya di Melbourne gitu kan. Terus juga di IT juga gitu kan. Nah, itu yang lebih penting kan ya. Nanti saya akan tunjukin soal ini di belakang. Nah, selain itu kenapa kok anak-anak itu bisa cepat banget dapat kerja gitu kan? Nah, ini survei ini bisa memperlihatkan itu. Ini bisa dilihat nanti di Guild juga gitu kan. Seberapa puaskah si employer itu dengan anak-anak dari university kita gitu kan? Ini bisa dilihat di sini gitu kan. Overall satisfaction-nya kita paling tinggi. Jadi ini juga salah satu yang menggarisbawahi kenapa kalau misalkan nanti ada student atau parents yang nanya, apakah ranking itu penting gitu kan? Itu seharusnya tidak menjadi pertimbangan utama sih dalam memilih university. Tapi apakah nanti anak saya setelah lulus cepat dapat kerjanya? Nah, itu seharusnya menjadi pertimbangan yang lain gitu kan. Tapi kalau ngomong-ngomong soal ranking, apakah kita juga perform oke nih gitu kan? Pertanyaannya kan gitu nih. Nah, sebagai tadi yang saya bilang, kita karena baru dapat status sebagai uni itu di tahun 92, makanya kita belum 50 tahun gitu kan. Jadi untuk uni di bawah 50 tahun itu QS punya ranking tersendiri, kita masuk top 50 untuk di situ. Kalau untuk beberapa jurusan juga bisa dilihat di situ ya performa kita gitu kan. Walaupun kita bukan research intensive uni gitu ya.
karena ranking-ranking dari QS, Times Higher gitu kan, terus dari apalagi tuh yang satu ya, ARWU gitu kan, itu mereka biasanya menghitung dari berapa public research yang dibuat oleh dosennya. Nah, perbandingan dosen kita tuh cuma 2.500 gitu ya. 2.500 compare tuh Deakin deh. Deakin tuh 5.000 gitu kan. Which is kalau misalkan akademik kita satu academics itu create 2 atau 3 paper gitu ya, toh nggak akan bisa compete yang mereka numbernya udah 5.000 duluan gitu kan. Jadi kita nggak akan pernah bisa compete di situ. Kita nggak akan pernah ranking kita lebih tinggi dari Deakin gitu ya, atau Monash apalagi gitu kan. Monash yang academics-nya sampai 18.000, gimana kita compete dengan itu. Jadi kita memang bukan ke arah situ. Jadi kita memang lebih ke practical uni. Nah, ini yang tadi saya bilang, ini menarik biasanya buat orang tua gitu kan, high return gitu kan. Sengaja nggak saya share di depan tadi sebagai apa, kenapa kok Swinburne gitu kan. Tapi ini untuk menunjukkan aja, gambarannya saya ada contoh desain dan bisnis nanti di belakang. Nah, yang sebelah kiri ini menunjukkan salary yang diperoleh mereka yang fresh grade gitu ya. Jadi mereka fresh grade, terus mereka salary-nya berapa sih? Nah, tertinggi bisa dilihat kan ya, perbandingannya tertinggi di Swinburne gitu ya. Nah, untuk yang kanan ini lebih menunjukkan lagi gimana untuk yang warna merah itu, grafik yang warna merah itu adalah salary-nya gitu ya. Kita Swinburne di paling kanan tuh gitu kan. Terus untuk yang kuning itu adalah fees tuition fee yang mereka harus bayar per tahunnya gitu kan. Di Swinburne 32.480, jadi sedikit lebih rendah daripada Deakin gitu ya. Tapi lihat dong berapa yang kita peroleh gitu kan. Yang kita peroleh paling tinggi loh, apalagi kalau dibandingin Melbourne Uni tuh. Melbourne Uni 38.000, tapi mereka pada saat bekerja mereka dapatnya 48. Jadi lebih untung mana nih gitu kan. Kita beli barang 100 dijual jadi 200, atau beli barangnya udah 180 dijualnya 200 gitu kan. Enak. Ini konsep ini sih yang kita berusaha untuk kenalin ya. Jadi nggak cuman sekolah kan akhirnya untuk mencari kerja kan, untuk mendapatkan uang gitu kan. Bukan berarti parents-nya nanti merasa, aduh nanti anak saya kan bukan barang gitu kan. Bener gitu kan. Tapi kan kalian juga pengen anakmu untuk bisa earning higher kan. Nah, ini juga contoh untuk bisnis ya. Di bisnis juga sama. Kita yang di atas itu tuition fee, sedangkan yang di bawah itu untuk return-nya, untuk salary-nya ya. Bisa kelihatan ya, untuk Swinburne 31.360, sedangkan untuk salary-nya double. Nah, ini contoh aja, ini salah satu student kita, anak Indonesia gitu kan, yang baru menang award dari Folk Living. Bikin apa sih? Bikin roll shopping bag. Nah, terus gimana masuk ke Swinburne gitu kan? Kita selain direct uni, kita juga punya pathway program. ELICOS saya tentu nggak perlu bahas lagi. ELICOS itu bahasa Inggris untuk foundation, untuk anak-anak yang year 11, di belakang nanti ada keterangan, untuk diploma, dan untuk VE. VE untuk yang kayak early childhood gitu-gitu ya. Nah, ini untuk yang foundation, udah jelas di situ. Terus untuk diploma juga, kelebihannya otomatis smooth transition untuk anak-anak internasional, terus juga cost efektif, karena biasanya lebih murah 3.000 sampai 5.000-an daripada kalau mereka goes direct. Supaya lebih jelas, saya kasih juga progression roadmap-nya gitu ya. Jadi kalau dari year 11 gitu kan, mereka pasti kalau mereka nggak mau ke year 12, otomatis mereka harus foundation gitu ya. Dari foundation ya jalannya ke either ke diploma atau ke first year degree. Untuk ke first year degree ada requirement tertentu ya gitu. Jadi harus lebih perform lebih bagus di foundationnya untuk bisa masuk ke first year kalau nggak mau masuk ke diploma. Tapi kalau untuk masuk ke diploma rata-rata, walaupun ada beberapa jurusan yang enggak, rata-rata mereka hanya perlu pass aja. Nah, kalau untuk yang year 12 gimana? Year 12, kalau untuk desain dan mereka nggak punya portfolio atau nggak punya art and design subject di sekolahnya, otomatis mereka harus masuk ke foundation. Tapi kalau mereka punya, mereka bisa masuk either ke diploma atau ke direct uni kalau mereka nilainya lebih tinggi. Progressing-nya Uniring diploma itu setara dengan first year ya, jadi otomatis progressing-nya ke second year degree. Nah, ini requirement bisa dibaca aja, singkatnya IELTS otomatis gitu ya. 6 untuk bachelor, untuk postgraduate 6,5,
nilai rata-ratanya 78 untuk yang bachelor, terus kalau untuk yang diploma dan foundation, nah ini bisa dilihat hanya perlu komplit aja gitu ya. Sorry, IELTS-nya juga mintanya lebih rendah, setengah poin. Oke. Nah, scholarship. Oke, scholarship ini kita sekarang punya scholarship ya, ada gitu kan. Untuk pathway itu fix amount 2.500 per tahun. Jadi untuk foundation-nya 2.500, untuk diplomanya 200. Untuk yang undergraduate dan postgraduate, for any course except itu ya aviation yang saya tulis di bawah dan Master of Science itu range-nya antara 10 sampai 75% tergantung dari nilai anaknya. Dan mereka nggak perlu apply terpisah, itu auto apply pada saat mereka apply otomatis itu akan diberikan. Terus juga ada STEM untuk yang postgraduate itu 30%. Otomatis kalau anaknya sebenarnya secara kualifikasi nilainya hanya memenuhi untuk yang excellent scholarship, mereka harusnya dapat 10%. Tapi kalau mereka pilih jurusan yang Master of Engineering gitu kan atau Master of IT, otomatis mereka akan dapat 30%. Untuk yang arsitektur dan urban design itu juga kalau mereka akan dapat 50%, tapi harus ada portfolio gitu ya. Jadi kalau mereka nilainya ngepas, jadi nggak dapat untuk yang international excellence itu di atas di bawah 50 gitu kan, mereka hanya setara itu, kita akan mencarikan yang lebih besar sih, intinya seperti itu. Terus kita juga ada yang ELICOS eksklusif, ini 10 minggu free, tapi nggak free di depan ya, nggak free di depan tuh dalam artinya di depan tetap bayar, tapi nanti jumlah yang dibayarkan itu akan dikembalikan pada waktu mereka masuk ke program undergraduate atau postgraduate-nya. Misalkan anak itu masuk ke diploma desain dulu gitu ya, ke foundation, terus diploma ELICOS 10 minggu, terus dia foundation design, habis itu ke diploma desain, terus baru ke second year gitu ya. Second year undergraduate. 4.400-nya itu baru akan dikembalikan nanti pas dia masuk ke second year. Jadi bukan di foundation-nya, bukan di diplomanya, tapi di second year-nya. Dan apakah bisa digabungin dengan scholarship yang lain? Iya. Jadi kalau yang contoh saya tadi, anak itu ELICOS 10 minggu, terus mereka masuk foundation, terus mereka masuk diploma, foundation-nya tetap dapat 2.500 kalau nilainya mencukupi, lalu diplomanya juga dapat 2.500, nanti undergraduate-nya juga berdasarkan nilai dari diplomanya dia akan juga entitled untuk berapa nih, antara 10 sampai 75 berdasarkan nilainya dia. Gitu. Nah, kenapa Melbourne gitu ya? Kayaknya saya nggak perlu, pasti semuanya udah mengenal dengan baik kan, juga banyak activity yang bisa dilakukan di Melbourne ya gitu kan. Nah, yang satu yang menarik yang saya mau highlight adalah di job statistik ini gitu ya. Di sini bisa kelihatan ya. Jadi state mana sih yang paling banyak pekerjaannya gitu ya. Kalau in terms of bigger number, otomatis New South Wales yang di sebelah kanan, yang enggak di sebelah kanan yang dilingkarin gitu kan, 4 juta. Tapi Victoria sendiri adalah kita yang paling growing number ya gitu kan, highest employment rate gitu ya. Dan di sini ada bunderan kecil yang ada persentasenya itu di sebelahnya map itu kan. Kalau di Victoria ada 23%, terus kalau untuk di New South Wales ada 33%. Ini sebenarnya menunjukkan pekerjaan yang ada di regional area gitu ya. Kan kalau mereka mau, biasanya ini mereka kalau yang aiming untuk migration ya gitu kan. Jadi ini menunjukkan persentase yang pekerjaan yang ditawarkan di regional area tuh sangat kecil, cuma 23% out of 100%. Jadi itu menunjukkan bahwa pekerjaan rata-rata ya masih banyaknya di area tetap di city gitu kan. Nah, ini adalah salah satu keunggulan kita juga gitu kan. Being in Melbourne, being bukan di suburb yang pinggiran, yang region ya, nggak termasuk region. Oke, jadi mungkin itu so far. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kayaknya saya udah terlalu overtime nih gitu ya. Oke, yeah, thank you Monique. Ya, I think really impressed ya dengan apa yang saya juga baru tahu beberapa banyak hal yang saya juga baru belajar juga. It's really good. I think memang benar Swinburne I think is really student center ya. Jadi memang benar-benar dilihat dari fasilitasnya, dari support yang diberikan oleh uni-nya sendiri kepada studentnya is really amazing. Especially industry partner ya, kalau kita lihat memang at the end of the day student kan pasti mereka mau something yang bisa diterapkan di lapangan kerja. Jadi practical experience is really important. Karena from my experience a lot of graduate tapi dia nggak punya
nggak punya pengalaman, there's no practical experience gitu, cuma teori aja. But I think they will get such a good practical experience di Swinburne sendiri. It's really good. Yep. So far ada yang mau tanya? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan boleh di type ya di chat box ya. Biasanya banyak nih nanya tentang Swinburne nih. I'm not sure why so quiet today. Yeah. In term of English testing, sementara ini during the COVID-19, apa yang direcognize Swinburne ya? Oke. Untuk karena IELTS Center dan TOEFL Center kayaknya masih pada tutup gitu ya. Jadi kita memang untuk yang sekarang ini kita acknowledge untuk TOEFL IBT Home Base gitu ya. TOEFL IBT Home Edition gitu ya. Terus juga kita juga bisa pakai Duolingo untuk yang undergraduate ya. Duolingo dan Lingua Skill Niko. Gitu kan. Itu bisa. Jadi untuk anak-anak yang mau masuk semester 2 ini, Juni atau Agustus ini, itu encourage mereka, selama mereka bukan postgraduate ya, encourage mereka untuk pakai Duolingo atau Lingua Skill. Apalagi Duolingo murah banget gitu kan, terus juga hasilnya lebih cepat gitu kan. TOEFL lebih mahal, lebih lama gitu kan. Kecuali kalau mereka postgraduate ya, itu nggak ada pilihan, mereka harus pakai TOEFL IBT Home Edition. Tapi kalau untuk undergraduate pathway gitu kan, itu bisa ambil Duolingo atau Lingua Skill. Saya sih sangat advise Duolingo. Atau kalau misalkan mau tahu dulu student-nya levelnya berapa gitu ya, untuk tahu levelnya berapa, bisa ngambil version test di kita, jadi minta internal English test kita, dan itu free gitu kan. Nanti di situ akan di-advise student-nya butuh berapa minggu gitu kan. Atau kalau misalkan kayaknya ada student dari YES juga yang dia sudah tes gitu kan. Karena ini belum pernah terjadi ya Niko, yang dia 0 weeks kan sebenarnya si satu student-nya. Cuman masalahnya meskipun dia 0 weeks, itu tidak bisa dipakai sebagai kualifikasi untuk dia masuk. Jadi dia tetap harus megang tes kita tuh nggak bisa ditunjukin, ini loh saya kan passing tes lo, jadi bisa masuk loh, nggak bisa gitu kan. Dia tetap harus menunjukkan kualifikasinya secara paper lah gitu kan. Jadi untuk itulah makanya bisa ngambil Duolingo gitu kan, yang cuma $45 gitu kan. Betul, gitu. Ini ada pertanyaan, kenapa lulusan Swinburne dibayar lebih mahal? Karena karena lulusan kita istilahnya gini, mudahnya ya gitu kan. Saya pernah bekerja di industri ini gitu kan, dan saya punya staff lulusan Australia. Saya sendiri bukan lulusan Australia gitu ya, cuman karena udah lama di industri ini aja. Ini anak ini lulusan Australia, mereka dia nggak bisa fax itu gimana sih gitu kan, terus fotokopi gimana, aduh, itu yang hal yang simple banget gitu kan. Jadi, nah hal-hal kayak gini gitu kan, itu juga yang terjadi di kita gitu kan. Di kita fasilitasnya apakah juga, katakanlah kita ngomong yang di Victoria ya, katakanlah Monash nih yang brandingnya kuat banget. Sebenarnya anak-anak Monash emang secara fasilitas kalah ya gitu kan. Kalah sih dibilang kalah enggak gitu ya. Maksudnya ya kita percaya duit dia juga lebih gede, pasti fasilitasnya juga oke gitu ya. Tapi apa yang membuat kita lebih unggul dari yang lain? Karena jumlah student kita nggak besar gitu kan. Jadi kita small university dan porsi internasional kita juga nggak besar. Jadi academics gitu kan, dan staff itu mereka punya waktu lebih banyak untuk mereka support student-nya. Dan student itu punya waktu lebih banyak untuk mereka belajar gimana untuk memakai alat-alat ini. Jadinya itu very hands-on. Sedangkan mereka, katakanlah dalam satu kelas itu, untuk yang praktikal ya, sekitar 20-25. Sedangkan di Monash nggak mungkin segitu gitu kan. Pasti lebih. Kesempatan untuk mereka untuk terekspos dengan menggunakan alat ini gimana ya gitu kan. Mereka nggak punya gitu kan. Sedangkan di kita punya. Inilah yang membekali anak-anak itu, jadinya pas mereka masuk ke industri, mereka sudah tahu mereka harus ngapain, istilahnya kayak gitu. Jadi nggak gagap lagi kayak gitu. Yeah. Ya, terus in addition, I think based on my experience ya, karena kalau industry people biasanya kalau mereka tuh ada partnership dengan university, mereka lebih prefer university itu. Jadi buat hire new staff, mereka tuh lebih prefer di mana tuh mereka ada partnership dengan university itu. Jadi mereka tahu kualitasnya dan mereka tahu teknologi apa yang dipakai gitu loh. Jadi mereka tuh familiar dengan graduate-nya. Jadi lot of time, jadi perusahaan-perusahaan itu pasti dia recruit dari uni itu yang dia partner dengan mereka gitu loh. Karena in term of familiarity, dan mereka tuh udah get used to it. Like contohnya ada beberapa hospitality institution yang biasanya tuh
mereka tuh ada dengan hotel apa gitu. Jadi banyak tuh mereka I know the quality of the student. Jadi mereka tuh more comfortable buat hire people from that institution gitu loh. Ya, I think this one of the kenapa tuh mereka tuh mau dibayar lebih mahal gitu loh. Iya, betul. Itu salah satunya juga. Karena waktu mereka kuliah, itu kan mereka terekspos dengan industri. Biasanya juga, contohnya ya, kalau untuk desain gitu kan, arsitektur, mereka itu dalam setiap semester pasti ada yang namanya industri pitching. Jadi, nanti anak-anak itu present gitu kan, dan nanti ada panelisnya. Panelisnya ini benar-benar mereka dari industri expert dari beberapa industri. Ada 5 atau 6 orang gitu kan dalam satu ruangan. Nanti mereka anak-anak itu satu-satu present dan mereka akan diberi masukan gitu kan. Nah, sebenarnya kenapa sih para industri expert ini mau datang meluangkan waktunya untuk sekedar istilahnya itu pitching yang bukan profesional gitu kan, pitching yang dilakukan student gitu kan. Mereka present produknya kayak gini-gini, mereka ngasih masukan gini. Sebenarnya mereka mencari talent, kalau boleh dibilang gitu kan. Behind itu mereka mencari talent gitu kan. Dan salah satu juga yang di-advise oleh salah satu academics kita gitu ya, itu juga seperti program-program yang kita banyak dengan industri, yang kita co-create dengan industri, unit-unit subjek kita, itu mereka sangat encourage student itu kalau kamu aiming untuk bekerja di sana, contohnya dari Tableau atau dari Facebook gitu ya, atau dari ANZ gitu ya. Mereka pada saat mereka mengajar gitu kan, kamu mesti stand out gitu kan, kamu mesti stand out, atau nanti kan ada kayak casual gathering gitu ya, ngobrol, ya kamu make your way to him gitu kan, supaya he knows you gitu kan, and at the end itu mungkin membantu kalian setelah kalian graduate gitu. Itu sih yang membuat lulusan kita tidak sulit untuk mencari pekerjaan dan mereka bisa earning higher than the others gitu. That's right. Yes. Cukup interesting ya itu in term of return on investment. I think ini balik modalnya kapan sih gitu. Berarti Nah, itu interesting kalau nggak menjamin kita kuliah di expensive university bisa dapat gaji yang tinggi gitu loh. It's really interesting. Karena let's say Monash I think about 38,000, tapi dia punya average salary-nya lower than what Swinburne graduate ya. I think it's really membuka ini kita wawasan kita ya, bahwa it's really important to gimana kita wise buat spending. Biasanya poin yang paling menarik untuk orang tua sih itu kok. Betul. Yeah. That's good. Gitu. Karena kalau anak-anak biasanya mereka nggak mikir kan spendingnya berapa gitu kan. Gitu. Nah, mungkin sambil kalau misalkan nanti masih ada pertanyaan silahkan ya. Tapi mungkin untuk ini nih, sekarang kan kita nih sekarang masih online learning ya. Jadi itu sebagai info aja saat ini karena memang semuanya masih dalam pembatasan gitu ya. Jadi kita juga sama dengan yang lain, kita menjalankan online learning ya. Kelebihannya online learning ini apa sih gitu kan? Kalau untuk di kita semester 2 ini online learning, untuk pathway program kita bedain dulu ya untuk pathway dan untuk yang undergraduate. Untuk yang pathway, kalau misalkan mereka ngambil online, itu mereka tetap bayar di depan sebagaimana biasa. Jadi one semester gitu kan, plus OSHC full gitu kan, plus nanti deposit untuk next programnya kayak gitu kan. Seperti itu tetap nanti mereka akan dapat COE, orientasi online, terus juga mereka nanti akan masuk kelasnya online virtual semuanya. Full unit, jadi tetap 4 unit. Jadi selesai mereka nanti dengan kalau 8 bulan amit-amit gitu ya, kalau benar-benar dibukanya Desember gitu kan, which is kan berarti anak-anak pathway ini harus menyelesaikan seluruh pathway-nya online gitu kan. Yang mereka selesai dengan 8 subjek, which is Maret tahun depan berarti mereka, kalau mereka masuk Juni ya, asumsi mereka masuk Juni, Maret tahun depan mereka sudah bisa masuk ke second year gitu kan. Kalau mereka dari diploma atau kalau mereka foundation ya nanti Maret tahun depan bisa masuk ke first year atau ke diploma tahun pertama. Nah, kalau untuk pathway seperti itu, dan salah satu garantinya adalah misalkan nanti border dibuka, katakanlah dia join Juni, nanti border dibuka di bulan November gitu ya, dan mereka mau langsung berangkat gitu kan, itu kelasnya akan diadakan concurrent. Jadi kelas kalau sudah nanti dibuka face to face learning, kita akan ngadain tuh concurrent kelas. Jadi ada yang
online, ada yang face to face. Dan itu akan diadakan sampai semua student sudah bisa nyampe ke Melbourne untuk face to face. Oke. Jadi in any time kalau border dibuka, nggak perlu khawatir kalau untuk anak pathway ya, karena mereka bisa kapanpun berangkat. Atau kalaupun mereka memutuskan, karena tanggung nih kalau November gitu ya, nanti aku berangkatnya pas semester baru mulai aja deh, boleh. Mereka tetap boleh lanjut online dulu tuh boleh. Itu satu. Terus kedua, juga kalau in case apply visa, di-reject visanya. Gitu ya. Nah, jadi sekarang Juni masuk, nanti November dia sudah apply, November sudah buka border, mulai apply visa kan, dari YES mulai apply visa, ternyata visanya amit-amitnya di-reject gitu ya. Nah, kalau misalkan di-reject, kita guarantee kita akan kasih full refund, termasuk yang sudah dipakai dari Juni sampai November. Wow. Gitu. Okay. Jadi, itu untuk pathway ya. Ini kita akan bicara soal lain kalau kita sudah masuk ke undergraduate atau postgraduate nih gitu. Jadi ini kita ngomongin pathway dulu. Itu seperti itu. Jadi jangan khawatir kalau untuk pathway mereka akan bisa dapat full refund dan juga mereka belajarnya full unit. Jadi sama sekali nggak ngebuang waktu, saving time malahan. Katakanlah kalau dia anak kelas 12 mau ngambil bisnis gitu ya, berarti sekarang mereka masuk ke Juni, Maret sudah masuk ke tahun kedua, which itu saving 1 tahun kan. Mereka tinggal selesai nanti di 2 tahun sudah dapat bachelor. Jadi cuma spending 2 tahun di Australia dengan juga diskon gitu ya. Mereka sudah bisa dapat itu. Sorry, saya ambil nge-charge komputer dulu. Baterainya low. Oke. Lalu kalau untuk undergraduate sama postgraduate itu beda soal. Kalau untuk undergraduate dan postgraduate itu waktu online ini, Agustus online learning, itu mereka cuma diizinkan belajar 2 unit. Jadi in terms of full unit 4, mereka cuma boleh belajar ngambil 2 unit aja. Jadi secara durasi itu nggak mengurangi durasi, tapi secara beban unit dalam 1 semester nantinya akan mengurangi. Otomatis itu nanti mereka bisa pakai untuk kerja lebih banyak, kayak gitu kan, atau dan lain sebagainya. Nah, yang menarik adalah kalau yang di undergraduate atau postgraduate, itu mereka nggak perlu bayar dulu, jadi katakanlah mereka sudah komit, oke, aku mau ngambil deh online-nya gitu ya, itu mereka nggak perlu bayar dulu sampai census date. Jadi kalau Agustus itu kan masuknya 3 Agustus, nanti census date-nya 31 Agustus. Jadi mereka nanti mereka cukup tanda tangan form, offer online form, mereka cukup tanda tangan di situ, mereka nggak perlu bayar dulu, nanti mereka akan dikontak oleh academics untuk discuss unit apa yang bisa diambil. Setelah itu nanti mereka akan dikasih tahu mereka mesti payment berapa, tapi mereka tidak perlu payment dulu sampai census date. Jadi kalau sebelum census date itu mereka mundur, ya mereka nggak perlu bayar apa-apa. Tapi kalau terus, otomatis harus bayar dulu gitu kan. Nah, dan untuk course yang nanti undergraduate-nya juga mereka nggak perlu bayar di depan. Nanti mereka baru perlu bayar itu di November. Kalau nanti border sudah dibuka, by 30 November, anak-anak itu harus ngasih konfirmasi bahwa iya saya mau lanjut gitu kan ke Australia, offernya otomatis akan diterbitin baru karena kan durasinya sudah mundur nih gitu kan. Dan di situ nanti mereka baru perlu bayar yang sebagaimana 1 semester plus OSHC gitu. Jadi kayak gitu. Jadi kalau punya student yang intake Juli atau intake Agustus ini yang masuk semester 2 ini first year atau mau ke Oktober, saya rasa bisa dipersuade untuk mereka majuin course-nya ke Juni, ngambil lewat diploma, karena akan saving time dan saving waktu banget. Kalau mereka ngambil, contoh aja ya, misalkan mereka ngambil Bachelor of Business, yang paling gampang kan, Bachelor of Business masuknya Agustus gitu ya. Kalau mereka Agustus ini gitu kan, kalau mereka ngambil online pun, mereka nanti sampai di sana Maret, tetap mereka harus 3 tahun kemudian kan. Jadi Desember 2023 baru lulus dong, gitu kan. Karena kan tidak mengurangi jumlah semester, gitu kan. Belajarnya cuma 2 unit. Nah, kalau mereka masuk lewat Diploma of Business, dan masuknya Juni ini, gitu kan, ini kan kita masih punya waktu ya, masuknya 29 Juni, dan latest start date-nya itu 8 Juli, jadi masih ada waktu, mereka bisa masuk Juni ini, by Maret tahun depan, mereka sudah masuk ke tahun kedua, which is Desember 2022, mereka sudah selesai. Saving 1 tahun. Jadi kalau yang punya, soalnya kalau anak-anak Indo biasanya memang kan favoritnya di Oktober nih, karena kalau Juni dulu kan terburu-buru soal visa lah dan lain sebagainya. Nah justru dengan online sekarang ini,
kita punya advantage di situ sih, bisa lebih cost saving, terus juga mereka punya exit point lagi untuk bisa dapat gain scholarship yang lebih besar nanti dari progression dari diploma ke bachelor-nya. Karena kan yang dilihat kan nilainya GPA-nya waktu dia terakhir di diploma kan gitu. Jadi kalau mereka cuma dapat 10 atau 20%, mungkin sebenarnya kalau mereka sekarang ngambil diploma, mereka ke uni-nya nanti bisa dapat 30% atau mungkin lebih. Karena dosen-dosen pasti very generous during this time lah. Ini kan yang pertama untuk semua orang, jadi nggak mungkin mereka very tough gitu, nggak mungkin asal kan mereka ngikutin, itu aku yakin lebih generous sih. Oke, good. Oke, that's good. Ya, ada lagi yang bertanya? Kalau enggak, mungkin ini udah. Oh, ada lagi sebentar, Bu. Oke, lulusan Bachelor of Food Tech dia masuk ke Master of Business. Bisa sih kalau bisnis, maksudnya mundur gimana nih? Maksudnya mundur intake ke berikutnya gitu? Lagi gitu. Dia udah lulus Bachelor of Food Tech. Apakah harus ambil Bachelor lagi atau bisa langsung ke Master? Enggak. Kalau bisnis rata-rata itu bisa dari any degrees kok. Oke. Jadi mereka ambil student ambil Master of Business bisa enter from any degree ya? Bisa dari any degree. Kecuali kalau yang spesifik banget, kayak misalkan accounting gitu, kadang-kadang ada yang minta tuh mereka dari relevant degree. Atau kalau misalkan nggak dari relevant degree, mereka harus lebih lama atau mereka punya work experience itu juga bisa. Kan beberapa master kita kan sebenarnya rata-rata tuh 1,5 tahun ya, tapi karena permintaan post study work visa itu gitu ya, jadinya kan memang ada beberapa jurusan tuh yang menyesuaikan, jadi kita punya extended versionnya lah kayak 2 tahun gitu kan, untuk yang dari non relevant degree kayak gitu. Oke, sure. Oke, that's good. Yep. Nanti kalau masih ada pertanyaan boleh let us know. Kita nanti kalau kita nggak bisa jawab, kita bisa minta sama Monique buat ini ya, bantuin kita jawab. Oke. Boleh, silakan. Being a small uni is advantage sih buat kita juga gitu ya. Jadi just in case misalkan butuh bantuan untuk konsul student-nya, nanti mungkin bisa arrange sama Ko Joni ya gitu kan. Arrange sama Ko Joni untuk invite aku, boleh I'm willing kok untuk bantu untuk counseling atau untuk convincing gitu ya. Oke, that's really good ya. Jadi agent partner kita kalau ada student yang mau nanya atau dengan parents-nya, kita bisa bikin meeting session dengan Ibu Monique ya buat bantuin jelasin ke studentnya langsung ya atau parent-nya langsung. Ya, oke, that's really good. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Monique buat waktunya. Thank you, Ko. I hope I don't bore you. No, it's very informative. Dan saya yakin juga agent partner kita juga learn a lot ya dengan webinar ini. Seperti biasa, nanti saya akan kirim PPT-nya dan recording-nya ke agent partner kita buat mereka tuh buat review lagi. Oke, alright, then thanks ya. Stay safe, everyone. Thank you. Stay safe. Stay healthy. Bye-bye. Bye-bye.